Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 2 di SMK Letris Indonesia 2 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Stefani Bernadita Rahim. Halo, saya Clara Valentina. Perkenalkan, nama saya Nia Nursyahni Wahdana. Perkenalkan, nama saya Seli Saina Aureli. Perkenalkan, nama saya Selviana Haryanto. Perkenalkan, nama saya Sherly. Yang ingin menjelaskan materi etika profesi mengenai diagnosis penyakit akibat kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, serta perawatan dan pengobatan penyakit akibat kerja. Mohon disimak baik-baik ya penjelasan dari kelompok kami. 4. Diagnosis penyakit akibat kerja PAK. Penyakit akibat kerja PAK adalah suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Dalam rangka mendiagnosis penyakit akibat kerja dibutuhkan adanya pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan menginterpretasinya secara tepat. Yang disusun menjadi 7 langkah pedoman, yaitu A. Menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan, yaitu anamnesis yang terdiri dari keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit saat ini, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat reproduksi wanita ditanyakan pasien secara lengkap dan mendetail. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu inspeksi, melihat, palpasi, meraba, perkusi, mengetuk, dan auskultasi, mendengar menggunakan alat stetoskop. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. B. Menentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini. Pajanan adalah istilah kedokteran yang artinya peristiwa yang menimbulkan resiko penularan. Dalam menentukan pajanan perlu dilakukan anamnesis, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai segala pekerjaan yang telah dilakukan penderita. Yang kedua, lamanya penderita melakukan pekerjaan. Yang ketiga, bahan yang diproduksi. Yang keempat, materi atau bahan baku yang digunakan. Yang kelima, jumlah pajanannya. Yang keenam, pemakaian alat pelindung diri. Yang ketujuh, pola waktu terjadinya gejala. Yang kedelapan, informasi mengenai tenaga kerja lain dan bahan-bahan yang digunakan. C. Menentukan apakah pajanan memang bisa menyebabkan penyakit tersebut. D. Menentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup besar untuk mengakibatkan penyakit tersebut. E. Menentukan apakah ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi penyakit. F. Mencari adanya kemungkinan lain yang merupakan penyebab penyakit. G. Membuat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya. 5. Pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK. Beberapa tips dan upaya dalam mencegah penyakit akibat kerja. 1. Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. 2. Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. 3. Mengenali resiko pekerjaan dan pencegahan supaya tidak terjadi lebih lanjut. Keempat, segera akses tempat wisata terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja. Selain itu, terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh, antara lain A. Pencegahan primer health promotion. Pencegahan yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecelakaan yang mungkin diidap atau terjadi pada setiap individu. Contoh, perilaku kesehatan dalam upaya pencegahan ini. 1.
Faktor bahaya di tempat kerja seperti faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Yang kedua, perilaku pekerja yang baik. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, 5, menurunkan kolesterol dengan makan makanan yang bergizi. B. Pencegahan sekunder specific protection, yaitu pencegahan yang dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah. Pengendalian melalui perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pengendalian administratif atau organisasi. Kedua, pengendalian teknis. Dan yang ketiga, pengendalian jalur kesehatan imunisasi. C. Pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisir komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit. Pencegahan ini dilakukan melalui langkah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kesehatan kerja seperti A. Pemeriksaan kesehatan kerja berkala, contohnya pemeriksaan kolesterol, pengecekan gula darah, tekanan darah, fungsi paru-paru, pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. D. Pemeriksaan lingkungan secara berkala, seperti pemeriksaan sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkungan tersebut. C. Surveillance, yaitu pemantauan terhadap penyebaran penyakit untuk menemukan pola perkembangan dari penyakit tersebut. D. Melakukan pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. E. Mengkonsumsi obat dan vitamin yang diberikan dokter. F. Dan pengendalian segera di tempat kerja. Dalam pengendalian akibat kerja, apa yang wajib dilakukan yaitu deteksi dini, sehingga pengobatan dapat dilakukan secepat mungkin. Pada kebanyakan orang, kasus penyakit akibat kerja biasanya bersifat berat dan mengakibatkan cacat. 2. Faktor yang membuat penyakit mudah dicegah. Yang pertama, A. Bahan penyebab penyakit mudah dideteksi, diukur, dan dikontrol. Yang B. Populasi yang berisiko biasanya mudah didatangi dan dapat diawasi secara teratur serta dilakukan pengobatan. 3. Deteksi dini penyakit akibat kerja yang disingkat PAK. 4. Pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan sebelum penempatan. Yang B. Pemeriksaan setelah penempatan. 6. Perawatan dan pengobatan. Upaya penanganan terhadap penyakit akibat kerja harus disesuaikan dengan tipe penyakit atau kecelakaan yang diderita. Namun, secara umum dapat dilakukan dengan 2 macam terapi, yaitu yang pertama, ada terapi medikamentosa. Terapi medikamentosa merupakan terapi dengan menggunakan obat-obatan. Terapi medikamentosa ditujukan untuk memodifikasi penyakit dan mengurangi gejala. Medikamentosa simptomatis yang dapat diberikan untuk mengurangi gejala klinis pasien multiple sklerosis seperti rasa lelah berlebihan, spastisitas, gangguan pencernaan dan berkemih, gangguan kognitif, dan nyeri. Pada umumnya, penyakit kerja ini bersifat irreversible. Irreversible artinya terjadi penambahan substansi disertai perubahan bentuk atau struktur sel dan perubahan susunan kimia, sehingga terjadi pertumbuhan searah dan tidak dapat kembali ke bentuk asal. Mengapa disebut irreversible? Irreversible atau tak mampu balik adalah suatu proses di mana sistem dan semua bagian dari sekelilingnya tidak dapat kembali tepat kepada keadaannya yang awal setelah berlangsungnya suatu proses. Sehingga terapi ini seringkali hanya secara simptomatis saja, misalnya hanya mengatasi sesak napas atau nyeri dada.
Yang kedua ada terapi okupasia. Terapi okupasia yaitu perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positif. Terapi okupasia dilakukan dengan cara berpindah ke bagian yang tidak terpapar dan melakukan pekerjaan atau langkah kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik pribadi. Misalnya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya tak bisa dilakukannya seorang diri. Demikian beberapa hal yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih.